Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan memulai mata pelajaran kita yaitu PPKN. Tepatnya part 1 atau pertemuan 1 untuk kelas 10. Adapun judul pelajaran kita pada hari ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Submateri A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Kompetensi dasar. 1. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan. Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan siswa mampu memahami dan menjelaskan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian siswa mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Marilah kami kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Mungkin anak kami masih ingat apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga melakukan tindakan-tindakan yang ia kehendaki atau perintahkan. Contoh bentuk kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam rumah tangga. Kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua untuk menyuruh anak-anaknya melakukan kewajiban sebagai seorang anak seperti melaksanakan sholat, mengaji, belajar, mengerjakan PR, dan perintah-perintah lainnya. Di sekolah, misalnya, sekolah mewajibkan siswanya agar tidak datang terlambat, menggunakan seragam sekolah yang telah ditentukan, merapikan pakaian, merapikan rambut, dan juga menaati peraturan-peraturan lain. Dan di dalam masyarakat, misalnya kekuasaan kepala RT atau RW, yaitu untuk menjaga keamanan dan ketentraman lingkungannya. Ketiga unsur yang menjadi syarat mutlak berdirinya suatu negara yaitu yang pertama, harus ada wilayah. Yang kedua, harus ada rakyat. Yang ketiga, harus ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur tersebut harus dimiliki oleh suatu negara yang merdeka, seperti negara Indonesia. Tujuannya, kekuasaan negara adalah untuk mengatur seluruh rakyat yang menjadi warga negara agar tercapai keadilan, kemakmuran, serta terciptanya keteraturan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Berikutnya kami adalah macam-macam kekuasaan negara. Menurut salah seorang pakar ilmu politik yang bernama John Locke atau politikus dan bapak liberalisme, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk mengadakan hubungan luar negeri. Selain daripada John Locke, masih ada pakar politik lain yang bernama Montesquieu, yang juga mengungkapkan pendapatnya tentang macam-macam kekuasaan negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan legislatif.
Yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Berikutnya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili pelaku dan pelanggaran undang-undang. Pendapat Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke, di mana Montesquieu memasukkan kekuasaan federatif yang dikemukakan oleh John Locke ke dalam kekuasaan eksekutif. Teori Montesquieu inilah yang disebut dengan teori trias politika. Berikutnya kami adalah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Di dalam sebuah praktek ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut ataupun otoriter. Untuk menghindari hal ini, perlu ada pemisahan ataupun pembagian kekuasaan, supaya terjadi kontrol dan juga keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Maksudnya yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif tidak hanya dipegang oleh mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia. Diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian. Apa yang pertama kami? Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu atau legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan negara secara horizontal dilakukan di tingkat pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari 3 jenis kekuasaan atau legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara. Yang dimaksud dengan kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan juga menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sudah ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Berikutnya kami kekuasaan legislatif. Yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. Kekuasaan tersebut dipegang oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi yang sudah ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Berikutnya kami kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Maksudnya adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan juga tanggung jawab tentang keuangan negara. Keuangan tersebut dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Berikutnya kekuasaan moneter. Maksudnya adalah kekuasaan untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia yang sudah ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Berikutnya kita lanjutkan bagian B, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau tadi secara horizontal, ya sekarang secara vertikal. Apa pula yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara vertikal? Nah, kami perhatikan. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, kami merasa cukup sampai di sini dulu materi kita yang pertama. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan buat di kolom komentar. Dan seperti yang sudah Ibu sediakan, ada beberapa soal-soal latihan supaya dikerjakan di buku catatan PPKN-nya. Yang pertama, teori Montesquieu dinamakan dengan teori apa? Yang kedua, jelaskan pengertian dari konsep kekuasaan negara. Ya, konsep kekuasaan negara. Yang ketiga, jelaskan macam-macam kekuasaan negara. 4, bagaimanakah konsep kekuasaan negara Indonesia? Yang kelima, jelaskan yang dimaksud pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, sampai sini kami Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.